Assalamualaikum semuanya. Video ini menjadi salah satu cara saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran berbicara dengan dosen pengampu Ibu Uwah Maspuro SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Isnaini Febrianti Sugianto dari kelas 4A dengan NPM 201063108046. Di sini, saya akan menjelaskan dan memperlihatkan cara mengajar saya mengenai teks prosedur. Yuk kita simak sama-sama. Persiapan pembelajaran. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran pada hari ini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah semua hadir hari ini? Hadir, Bu. Baik. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari apa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelumnya Ibu lihat masih belum ada yang menyalakan kamera ya. Mungkin ada kendala jaringan, tidak apa-apa untuk tidak menyalakan kamera. Apakah sudah disiapkan buku pelajarannya? Sudah, Bu. Ya, jika sudah kita mulai saja ya pembelajarannya. Coba Ibu tanya, sebelum berangkat ke sekolah, kalian melakukan kegiatan apa gitu? Saya memasak nasi goreng. Nah, kalau melihat Ibu memasak nasi goreng, pasti punya cara dan resepnya tersendiri dong. Nah, pas nih, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat nasi goreng dan menjadikannya sebuah teks prosedur. Sebelum ke inti pembelajaran, pada materi ini memiliki kompetensi dasar. Di sini ada kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Ada yang bisa membantu membacakannya? Saya, Bu. Ya, silakan. 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar, dan yang 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindramata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Baik, setelah membaca kompetensi dasar, selanjutnya ada indikatornya nih. Siapa yang mau membacakan indikatornya? Saya, Bu. Ya, silahkan. 3.5.1 menentukan ciri umum. Teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. 3.5.2 menentukan tujuan dan isi. Teks prosedur yang dibaca atau didengar. Pada titik 3.5.3 menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar.
3.5.3.4 mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri kebahasaan teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, kita sudah mendengarkan kompetensi dasar dan indikatornya pada materi ini yang sudah diketahui oleh kita semua nih. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita ya. Pada indikator 3.5, siswa dapat menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar dengan tepat. Dan pada indikator 3.5 yang kedua, siswa dapat menentukan tujuan dan isi teks prosedur yang dibaca atau didengar dengan tepat. Dan yang ketiga di sini menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar dengan tepat. Selanjutnya, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri kebahasaan teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar dengan kreatif. Selanjutnya, di sini ada indikator 4.5. Siswa mampu menyimpulkan atau meringkas urutan isi teks prosedur dengan tepat. Dari indikator 4.5 yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan isi teks prosedur dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menyimpulkan urutan teks prosedur yang dibaca atau didengar dengan tepat. Sebelumnya, Ibu sudah mengirimkan materi ke grup WhatsApp tentang teks prosedur, bukan? Apakah sudah dilihat dan disimak? Belum, Bu. Belum? Baik. Jika belum disimak semuanya, sebelumnya sekarang kita akan membahas materi tersebut bersama-sama ya. Yang pertama di sini ada pengertian teks prosedur. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, kalian pernah membuat makanan tradisional atau membuat sesuatu? Jika kalian pernah, bagaimana kalian membuatnya? Nah, dari jawaban kalian mengenai cara, langkah, dan proses yang akan kita bahas mengenai teks prosedur. Jadi, teks prosedur adalah yang pertama di sini ada daftar isi. Daftar isinya yaitu ada pengertian teks prosedur, ciri umum teks prosedur, ciri teks prosedur berdasarkan isinya, ciri bahasa teks prosedur, dan jenis-jenis teks prosedur yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama di sini ada pengertian teks prosedur. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, kalian pernah membuat makanan tradisional atau membuat sesuatu gitu? Jika kalian pernah, bagaimana kalian membuatnya? Nah, dari jawaban kalian mengenai cara, langkah, atau proses mungkin yang akan kita bahas mengenai teks prosedur. Jadi, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan memberi petunjuk dengan langkah-langkah atau cara yang berurutan. Selanjutnya di sini ada ciri umum teks prosedur. Ciri umum teks prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada kalimat perintah, yang kedua kalimat saran, dan yang ketiga ada kalimat larangan. Dalam bahasa Indonesia, kalimat terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah sendiri merupakan kalimat yang mengandung makna perintah dengan ciri-cirinya yaitu seperti intonasinya yang bila diucapkan intonasinya itu naik atau meninggi. Yang kedua ciri-cirinya yaitu penggunaan tanda baca seru. Misal kalian menulis di sebuah buku, kalian sedang melontarkan kalimat perintah. Nah, itu dapat dituliskan dengan tanda seru. Selanjutnya yang ketiga yaitu cirinya penggunaan pola inversi, dan yang terakhir ciri dari kalimat perintah yaitu menggunakan partikel lah dan partikel kan.
Dalam kalimat perintah, partikel ini sering muncul dengan contohnya itu kata ambillah dan ambilkan. Itu termasuk ke dalam kalimat perintah. Ciri umum selanjutnya yaitu ada kalimat saran. Kalimat saran ini merupakan kalimat yang berisi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Adapun contohnya pada kalimat sebaiknya menggunakan wajan yang lebih besar. Dalam teks prosedur itu sebaiknya berarti menunjukkan kalimat saran. Ciri umum yang ketiga yaitu ada kalimat larangan. Kalimat larangan sendiri merupakan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan larangan terhadap sesuatu yang diucapkan atau dilakukan. Adapun contohnya seperti jangan potong kentang menjadi dadu. Kata jangan itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut menjadi kalimat larangan. Selanjutnya di sini ada ciri teks prosedur berdasarkan isinya. Dari segi isi, ciri teks prosedur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, berisi aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan. Dan yang terakhir di sini ada berisi kegiatan yang dilakukan secara urut. Selanjutnya ada ciri bahasa teks prosedur. Adapun ciri bahasa teks prosedur ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu berisi kalimat perintah. Yang kedua ada berisi kalimat saran atau larangan. Yang ketiga ada menggunakan kata dengan ukuran akurat. Yang keempat dan terakhir itu ada menggunakan batasan yang jelas. Selanjutnya materinya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur yang pertama adalah untuk memandu cara memainkan atau menggunakan suatu alat. Yang kedua yaitu untuk memandu cara membuat. Dan yang terakhir ada untuk memandu cara melakukan sesuatu. Contoh dari untuk memandu cara memainkan atau menggunakan suatu alat yaitu menggunakan kompor listrik mungkin ya. Dan contoh yang kedua dari memandu cara membuat itu seperti bahan, alat, atau langkah-langkah. Dan yang terakhir, memandu cara untuk melakukan sesuatu itu termasuk apa ya contohnya? Contohnya yaitu melakukan gerakan senam mungkin, senam SKJ atau gerakan tari juga itu termasuk ke dalam teks prosedur untuk memandu cara melakukan sesuatu. Baik, Ibu telah menyampaikan materi tentang teks prosedur nih. Bagaimana? Apakah ada yang kurang dimengerti atau tidak jelas nih mengenai teks prosedur yang sudah saya jelaskan? Kalau bermain alat musik itu juga Bu termasuk tes prosedur atau bukan Bu? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Ibu akan menjawab nih. Jadi dalam bermain alat musik, pasti kita memerlukan langkah-langkahnya terlebih dahulu nih. Seperti apa sih kita memainkannya, cara memegangnya itu seperti apa? Contohnya, seperti kita bermain angklung. Apakah memegangnya di tangan kanan atau di tangan kiri? Terus jarinya harus seperti apa gitu. Nah, itu pasti memerlukan langkah-langkah dari kita belajar bermain angklung itu kan pasti memerlukan langkah-langkah dan itu bisa dijadikan sebagai teks prosedur. Jadi pada intinya permainan alat musik juga termasuk dalam teks prosedur ya. Apakah masih ada yang kurang dimengerti atau tidak jelas gitu? Baik. Mungkin semuanya dimengerti ya. Selanjutnya di sini ada contoh. Terlihat contoh yang sudah Ibu bagikan di layar? Dari contoh yang sudah Ibu berikan, silahkan kalian menjawab ketiga soal ini ya.
Masih ada waktu untuk mengerjakan 5 menit lagi. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Waktu untuk mengerjakannya sudah selesai nih. Ada yang ingin membacakan hasil kerja kalian mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan. 1. Cara membuat obat tradisional insomnia. 2. Ambil 5 potong akar kelapa hijau, kalpronta. Minum selagi hangat. Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. 3. Teks prosedur kompleks. Ya, bagus sekali. Terima kasih Rafif yang sudah berani membacakan hasil kerjanya ya. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kita lanjut materi ini di pertemuan selanjutnya. Lebih semangat lagi dalam belajarnya, jangan banyak begadang anak muda Indonesia, dan jangan push rank terus ya, mungkin yang suka main ML nih. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran pada hari ini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah semua hadir hari ini? Hadir, Bu. Baik. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari apa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelumnya Ibu lihat masih belum ada yang menyalakan kamera ya. Mungkin ada kendala jaringan, tidak apa-apa untuk tidak menyalakan kamera. Apakah sudah disiapkan buku pelajarannya? Sudah, Bu. Ya, jika sudah kita mulai saja ya pembelajarannya. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari apa? Apa ada yang masih ingat? Teks prosedur, Bu. Ya, betul sekali, teks prosedur dengan ciri umum, tujuan, isi, dan jenis teksnya ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran teks prosedur dengan menyimpulkan urutan langkah teks prosedur. Ibu akan memperlihatkan ke kalian satu contoh teks prosedur. Tolong disimak baik-baik ya. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Oke. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kesehatan ternyata tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana, yaitu mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut ini akan dipaparkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Basahilah tangan hingga pegangan dengan air yang mengalir, kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. 2. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. 3. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan, begitu juga sebaliknya secara perlahan. 4.
Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari masing-masing ruas jari. Sudah, Bu. Selanjutnya, Kelima, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Keenam, gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Ketujuh, gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. Kedelapan, bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. Kesembilan, keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. 10, gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. Menjaga kesehatan hanya perlu beberapa menit, dimulai dari mencuci tangan sebentar, tetapi berbagai penyakit bisa kita hindari. ya, terima kasih. Nah, kita sudah sama-sama tahu nih bacaan dari teks prosedur tadi. Sekarang coba kalian kerjakan soal yang Ibu bacakan. Tulislah ringkasan langkah mencuci tangan pada teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara menyimpulkan dan meringkas isi dari teks prosedur tersebut, Bu? Baik, dari yang sudah kita lihat sama-sama dari contoh tersebut ya, memakai bahasa yang sangat panjang dan rumit gitu. Dalam artian kita dapat menentukan hasil dari apa yang kamu pikirkan mengenai kalimat tersebut dalam teks prosedur. Apakah dimengerti? Dimengerti, Bu. Baik, Bu, dimengerti. Apakah sudah? Sudah, Bu. Ya, jika sudah, tolong bacakan dan peragakan apa yang sudah kamu simpulkan nih, Rafif. Baik, Bu, yang sudah saya simpulkan yaitu kita harus menjaga kebersihan diri kita sendiri melalui kegiatan cuci tangan. Langkah-langkah atau cara mencuci tangan yang baik dan benar yaitu 1. Basuh tangan dengan air mengalir, lalu tuangkan sabun ke telapak tangan secukupnya. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Jangan lupa jari-jari tangan gosok sela jari hingga bersih. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan menggantungkan. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. 7. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar. 8. Kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir, lalu keringkan memakai handuk atau tisu. Ya, betul sekali simpulanmu. Mungkin dari siswa lain juga sangat pintar dalam hal menyimpulkan ya. Kalau begitu, sekarang Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat teks prosedur apapun, seperti cara menggunakan atau cara memainkan dan cara melakukan atau juga cara membuat sesuatu sesuai dengan imajinasi kalian. Jika sudah, nanti dikumpulkan ya. Siap, Baik. Bu. Baik. Setelah Ibu lihat hasil kerja kalian atau hasil karya kalian mengenai teks prosedur ini, semuanya sangat bagus dan dapat dikatakan mengerti mengenai materi ini ya. Ada yang berani untuk membacakan hasil kerjanya mengenai teks prosedur atau mau saya tunjuk aja nih? Saya saja, Bu. Nah, ya silakan. Teks prosedur yang telah saya buat yaitu tentang cara memasak nasi goreng Ibu. Nasi goreng Ibu sangat sederhana dan mudah untuk dibuat. Hanya dengan beberapa bahan dan alat saja, nasi goreng ini sudah siap dihidangkan. Bahannya 1 piring nasi, 1 siung bawang merah,
diiris-iris, 2 buah cabai merah keriting iris serong, 2 sendok makan teri nasi, 2 buah sosis, 2 sendok makan margarin untuk ditumis, bumbu halusnya 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, bahan cemplungnya 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kaldu jamur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Alatnya wajan. Langkah-langkah pembuatan nasi goreng ibu. Pertama, siapkan bahan dan cuci bahan. Cuci teri lalu tiriskan. Haluskan bawang merah dan bawang putih. Sisihkan. Panaskan wajan, gunakan api sedang. Masukkan margarin, sosis tumis hingga berkulit. Sisihkan ke pinggir wajan, lalu masukkan teri masak hingga setengah kering. Sisihkan ke pinggir. Masukkan bumbu halus dan bawang iris. Tumis hingga harum, lalu tambahkan nasi sambil diaduk. Tambahkan bumbu cemplung dan cabai iris. Lalu aduk rata dan tes rasa. Pindahkan di piring dan nasi goreng siap dihidangkan. Untuk teman-teman yang ingin mencoba membuat nasi goreng ibu seperti saya, Anda akan merasakan nikmatnya nasi goreng ibu saya. Selamat mencoba dan harus mencoba. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ibu yakin hasil dari semua siswa juga itu bagus ya. Apapun teks yang sudah kalian susun, adalah hasil karya kalian sendiri. Karena ada pepatah yang bilang nih, bahwa orang hebat adalah orang yang berupaya berkarya sendiri. Dalam kurung itu maksudnya bukan plagiasi atau menjiplak karya orang lain. Ibu juga menyarankannya kepada kalian nih, jika bisa publikasikan karya kalian pada majalah sekolah atau mungkin kalian unggah di blog kalian sendiri untuk mengapresiasi apa yang sudah kalian buat nih. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di samping itu juga, video ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang belum mempunyai buku loh. Sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Ingat, jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, comment, and like. Oh iya, satu lagi, jangan lupa di-share ya ke teman-teman kalian semua. Dadah!